This meeting is being recorded. Kedengaran? Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Dalam posisi berdoa, kita menaikkan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah memandang rupa kita. Tulus menerima aku apa adanya, Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku.
malam hari ini, di kesempatan yang indah ini, Tuhan ingin Engkau memberikan waktu yang sebentar ini hanya untuk kemuliaan namanya. Segala apapun yang menjadi persoalan hidup, tantangan hidup, permasalahan saat ini, mari tanggalkan semua itu, datang di hadapan Tuhan. Berikan waktu yang sebentar ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan waktu ini engkau curi. Engkau menyanyiakan waktu ini. Tuhan ingin keseriusan hatimu, saudaraku. Walaupun hanya secara virtual, tetapi Tuhan ingin keseriusan hatimu. Waktu ini tidak dengan keseriusan hati beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan rindu engkau menikmati hadirat. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat berdoa dalam hatimu, tetap dalam posisi berdoa. Ada satu pribadi yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai memperhatikan setiap kehidupan kita. Dialah Yesus Kristus. Saat malam hari ini, walaupun keadaan seperti ini, berikanlah waktu ini untuk Tuhan. Tetap dalam posisi berdoa. Kita akan naikkan pujian. Tuhan tak pernah gagal.
menepati janji. Ya, dengan penuh kasih, kami boleh membuka kita dalam doa. Shalom. Shalom, yang dimaksud saya ya. Shalom. Ya, Ya, baik. kami. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa ya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagi setiap kami. Buat malam hari ini Tuhan, kami kembali bersekutu dengan-Mu. Kami adalah manusia yang tak pantas Tuhan hadir di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang tak luput Tuhan dari dosa dan segala pelanggaran. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan setiap kami ketika kami Tuhan sujud menyembah-Mu. Kami menaikkan sebuah pujian-pujian Tuhan. Ini adalah sebuah pengorbanan, sebuah penyembahan kami Tuhan bagi setiap kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan buat malam hari ini. Kami remaja atau youth NYG Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya bukan kami hanya secara kebetulan, tapi kami percaya Tuhan kami bisa mendengar isi hati-Mu, apa yang kami dengar Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ajaib. Kami percaya Tuhan bisa kami diubahkan oleh setiap apa yang Engkau sampaikan buat malam hari ini Tuhan. Jadikan kami adalah orang-orang sebagai pelaku-Mu Tuhan, pelaku firman-Mu dan pendengar yang setia bagi setiap firman yang akan kami dengar Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mendapatkan kemenangan dan kami mendapatkan sesuatu hal yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Allah kami, Engkau Allah yang hidup bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ya. Shalom. Amin. Terima kasih. Ya. Apakah suara saya jelas? Ya, tersambung. Jelas. Ya, jelas ya. Ini udah masuk ke firman atau masih berlanjut penyembahan atau gimana? Shalom. Masih Penyembahan. lagu suka. Oh, ya, oke, siap. Ya, oke, nanti Ya, langsung. shalom. Ya, oke, kalau masih penyembahan silakan ya. Ya. Ya, oke. Saat ini kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tak pernah. Dan kita percaya dengan Tuhan, kita pasti bisa dan kita pasti mampu menghadapi segala rintangan, tantangan, dan apapun itu. Ekspresikan sukacitamu dengan pujian denganmu Tuhan. Kapan aku ragu akan kesetiaanmu, kapan hidupku sepenuh, kapan jiwa
hadapan Tuhan, karena dengan Tuhan kita mampu, kita bisa, dan kita sanggup melakukan segala perkara apapun. Kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, haleluya. Masih ada sukacita? Ya, luar biasa ya Amin, cinta amin. kasih Tuhan pada kita pada malam hari ini. Kembali kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalammu. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalammu. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalammu. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Ya, kita percaya bahwa
Hanya Tuhan yang mampu membuat sukacita kita penuh. Oleh karena itu saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Yesus dalam Agusti. Kepada hambanya saya persilakan. Baik. Mari kita bersatu dalam doa ya. Kok yang lain pada kemana? Udah kedengaran semua? Shalom. 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 Ya. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat malam hari ini kami kembali Tuhan. Berserah kepadamu, Engkau baik Tuhan. Kami telah memujimu, menyembahmu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap yang ngambil bagian buat malam hari ini. Kau rapi setiap kami Tuhan. Kau berikan kami tuntunan yang lebih baik Tuhan.
Jadikan kami seorang pemenang Tuhan. Kami adalah manusia yang tercecer, yang tak pantas di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan menyembah-Mu dan Engkau masih mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Bukan secara kebetulan Tuhan kami kembali ingin benar-benar membuka hati, membuka pikiran setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Ya, baik, shalom ya. Saya mungkin nggak terlalu melihat setiap muka dan Shalom, shalom. ya, shalom. Perkenalkan saya. Ya, shalom ya. Jarak kita lumayan jauh, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan lewat media ataupun lewat Zoom ini. Saya rasa ini adalah kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun jarak berjauhan dan tetap ada koneksi lewat media ataupun lewat Zoom. Nah, inilah karya Tuhan, begitu berbeda di hari demi hari dan berhari-hari itu ya bukan nanti di hari demi hari, tahun ke tahun ada perbedaan. Begitu juga sikap setiap manusia pasti ada perbedaan, perubahan sikap maupun cara pola set hidup. Ya, yang terutama sekali mungkin di zaman dulu belum ada namanya Zoom, belum ada media seperti ini, entah di mana dia posisi berada, ya dia bisa mendengarkan firman Tuhan lewat Zoom ini. Tapi zaman dulu susah, bahkan ke gereja aja sudah ada kita di depan gereja, nggak mau ke gereja. Saya adalah salah satu pelakunya, adalah yang tidak pernah bergereja. Dan saat ini saya sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan dan adalah sebagai hamba, ya mungkin dikatakan juga campur. Ya, ya di luar sana mungkin mengatakan hamba itu sangat berharga sekali atau sebagai hamba Tuhan, tapi yang sudah mengerti ataupun memahami sebagai hamba itu bukan orang yang layak sebenarnya, ya, yang bukanlah orang yang pantas, tetapi ketika ada belas kasihan Tuhan menangkap dan mengambil setiap kita, itu adalah salah satu hal yang berharga bagi setiap kita. Baik, mungkin kemarin saya sudah jauh-jauh memberikan sebuah tema, bahwa tema ini saya sudah pernah memakainya ke setiap juga, dan sebuah melepaskan, ya, itu temanya melepaskan. Dan kita bisa lihat di Lukas langsung aja, mungkin nanti takutnya internetnya mungkin kalau di tempat ruangan doa mungkin kita bisa memberikan komentar banyak, tapi kita langsung aja di Lukas, ya Lukas 14 ayatnya ke-33. Nanti saya baca dan Bapak Ibu atau saudara yang terkasih dalam Tuhan bisa mendengarkan dengan baik. Baik, saya membacakan di awalnya yang dikatakan di sini. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi saya kembali membacakan bahwa demikian pula lah tiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ada amin teman-teman, ya Bapak Ibu, mungkin amin. Di sini ada juga hamba Tuhan, ya. Ya mungkin ada hamba Tuhan juga di sini, dan perkenalkan saya dari Nias juga, saya tinggal di Bekasi di Jakarta. Saat ini saya sedang pelayanan juga, pengabdian, dan saya rasa ini sangat mungkin pribadi demi pribadi, ini adalah mendasari adalah pribadi saya tentang tema ini. Jadi mungkin di satu persatu nanti teman-teman yang lain selain dari pemimpinnya di sini ataupun ketuanya, ya mungkin lain saya sendiri ini buat saya khusus, ya, bahwa di sini di perikopnya segala sesuatu. Jadi salah satu adalah tindakan utama, dan ini saya sudah saya sudah masuk di sini, ya, sebagai melepaskan ini saya masuk di sini. Sebelumnya saya menjadi pengikut Kristus yang sudah benar-benar serius dan menjadi orang benar 100%. Bukan dalam arti saya benar sekali ataupun dalam tanda kutip tidak ada yang sempurna di bumi ini, ya, di dunia ini. Ya, artinya sudah bedalah dari seperti awalnya gitu kan. Nah, kenapa saya memberikan tema ini? Mungkin di sini ada dua. Saya udah
termasuk tiga kali, termasuk ini di gereja 2 kali, dan di di Zoom ini baru sekali ya. Bahwa kenapa kok mungkin bisa dipanggil abang ataupun bapak ini ya, mungkin kayak masih belum bapak-bapak ya. Jadi saya masih usia muda lah ya, masih usia muda. Dan kenapa saya memberikan tema melepaskan? Apa itu melepaskan? Mungkin sesuatu hal yang kita rasa bahwa setiap hari itu melepaskan apa sih gitu kan. Ada banyak anak muda dan remaja merasa bahwa saya juga remaja dan saya juga anak muda ya. Mungkin dipanggil bapak, saya juga bapak. Artinya kadang kita bertanya secara pribadi, kok melepaskan? Apa sih yang dilepaskan gitu ya. Dan salah satu adalah di sini perkumpulan kita adalah tentang rohani, yaitu kan pengikut ya, atau ibadah ya kan. Berbicara tentang melepaskan, bahwa melepaskan nggak gampang sebenarnya buat teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, bahwa melepaskan itu nggak gampang lah, bukan secara instan ataupun setelapak tangan untuk membalikan tangan bahwa ya udah lepaskan aja. Ya, ini mungkin kayak tanda tanya bahwa melepaskan gitu kan. Nah, ada satu poin yang pertama dalam hidup ini untuk melepaskan sesuatu adalah pertamanya itu ego. Maaf tanda kutip, mungkin ini harus dicatat ya. Yang pertama adalah ego. Karena adalah salah satunya pelaku saya adalah orang yang egois ya, ego dan ya, egois ya. Dan yang kedua, saya adalah orang yang bisa dikatakan nomor kedua rakus ya, tanda kutip, sebelum saya menjadi orang percaya ya, rakus. Dan yang ketiga adalah yaitu keras kepala. Di situ ada 3 hal, mungkin setiap manusia adalah ada, mungkin orang nggak sama-sama ya, mungkin berbeda-beda, mungkin DNA dari keluarganya seperti saya, mungkin kalau saya kan ya beda gitu kan, dari bapak beda gitu. Jadi istilahnya mungkin kita itu berbeda-beda secara DNA dari orang tua maupun dari keluarga. Saya rasa gimana ya, melepaskan itu nggak gampang. Kok langsung ngasih tema sih melepaskan? Emangnya gampang melepaskan? Tetapi saya percaya ketika kita memberikan hidup terhadap Tuhan, kita benar-benar mengikut Tuhan, saya rasa melepaskan itu gampang. Memang salah satu di Alkitab saya akan memberikan contoh lain. Saya pribadi adalah Alkitab merasa bahwa semua itu bukan background-nya itu bersih dari belakang seperti background saya ini kan, mungkin ada ya. Ya, sorry ya, terputus. Apakah dari saya atau dari uh, apa operator atau koordinatornya ya? Nah, bisa ya, ya, ini ada Bapak J nih di sini udah sim-sim. Kenapa melepaskan bahwa di Alkitab itu ada banyak tentang berbicara orang-orang yang semua tokoh Alkitab itu backgroundnya nggak pernah ada namanya bersih ya, dan mereka ditangkap, Tuhan nangkap mereka dan Tuhan mengambil mereka, menjadikan mereka barang yang berharga di hadap Tuhan. Artinya ketika mereka melepaskan, salah satu melepaskan, salah satu adalah Yusuf, adalah sebagai anak yang kesayangan dari orang tuanya. Dan begitu juga sebagai Paulus, dia bukan orang biasa. Kenapa dia jadi
macam dia mengaman karena berapa, saya sekarang sudah mau masuk, saya masih belum menikah. Ya, udah mau kepala 3 itu kalau dikatakan di kampung saya itu dia udah punya anak 2 atau 3. Ya, ini tanda kutip dulu. Tapi saya di sini udah dipanggil bapak. Saya belum punya istri, belum punya anak, tapi udah dipanggil bapak-bapak. Ini salah satu adalah pertanyaan yang pertama secara pribadi. Nah, yang kedua adalah kenapa ada melepaskan? Salah satu kita anak muda itu banyak pergumulan. Ya, pergumulan pertama adalah kita ingin mau diberkati. Ya, kita mau ingin cita-cita ini tercapai. Ingin sesuatu yang kita mau harus jadi gitu. Saya rasa di Tuhan itu nggak ada namanya instan. Alias mungkin makanan yang instan tidak pernah akan baik, pasti jadi penyakit. Benar nggak? Pop mie aja kalau kita beli instan itu, lama-lama dia nggak, kita mau makan cepat aja lah, yang penting perut ini terisi. Sering-sering makan pop mie instan, akibatnya apa? Berpenyakit. Kenapa? Instan, cara cepat, tidak ada prosesnya. Tapi ketika kita mengikuti proses, saya rasa kita masak, kita kasih bumbu, kita kerjakan, enak nggak? Enak, tapi nggak berpenyakit. Ini salah satu adalah saya juga pernah jadi seorang tukang masak. Saya bisa masak ya. Ya, saya bisa masak, dan saya juga segala macam sebelum saya kuliah dan sebelum saya dipanggil menjadi seorang pelayan, saya juga pernah kerja di mana-mana sampai saya bisa jadi tukang masak. Ya, kalau saya tinggal di rumah orang nggak pernah rugi lah, saya bisa masak. Ya, dan yang ketiga, kenapa saya mengatakan bahwa saya memberikan tema melepaskan? Pertama yang saya katakan tadi, kepribadian saya adalah pasti di level usia 20 sampai 25 tahun, 20-23 tahun, itu tingkat bisa dikatakan tingkat 90 tentang keegoan, egonya ya, egonya ada, dia masih menampilkan mentalnya bahwa saya bisa kok, walaupun ujung-ujungnya nanti kadang-kadang gagal. Ini salah satu sering anak muda frustasi tentang masalah egonya. Oh, saya bisa kok. Dia malu terbuka, malu kalau dia minta pendapat. Enggak, saya bisa gitu. Dan yang kedua adalah saya bilang tadi, nggak mau diatur ya, nggak mau mengalah ya, nggak mau mengalah gitu kan. Artinya kenapa? Ya itu melahirkan bahwa kan saya masih muda kok. Ya, saya masih muda kok, saya bisa kok. Ya, dan yang ketiga keras kepala. Salah satu saya itu jujur saya ditangkap Tuhan. Saya bersaksi sebentar ya buat teman-teman atau Bapak Ibu yang terkasih. Di sini ada banyak hamba Tuhan. Saya rasa saya sedikit bersaksi, kita sama sepertinya. Maupun hamba Tuhan maupun yang baru mengenal Tuhan, maupun baru selesai, semua itu sama. Yang penting kau percaya. Salah satu yang dikatakan di firman, engkau percaya ketika engkau mengaku mulutmu. Yang pertama percaya. Ya, adalah salah satu saya adalah orang yang ditangkap Tuhan di usia yang sudah setengah abad. Kenapa saya bilang setengah abad? Sudah 20 lebih. Saya belum, itu salah satu orang tua saya itu, mama saya taat di ibadah lah, taat di agama, dia adalah seorang Katolik ya. Dan itu mama saya itu mulai dari kecil saya itu di seluruh keluarga lah, dari kakak, adik, saya yang paling keras, nggak mau ibadah, nggak pernah mau berdoa. Bahkan itu mama saya itu berdoa, saya bilang kok nggak berhenti berdoa sih, berdoa tapi nggak dapat gitu. Ini salah satu adalah saya, itu adalah kesaksian saya. Dan mama saya tersenyum, melihat saya itu saya tersenyum. Dia nggak pernah ngelawan, dan dia nggak pernah bilang, kok kenapa kamu katain saya, kenapa enggak. Mama saya hanya tersenyum. Ketika dia mendengar perkataan saya bilang adalah kok berhenti berdoa dan berdoa. Yang kedua, kenapa saya bilang tadi saya ditangkap Tuhan di pertengahan abad. Ya itu yang saya bilang tadi, bahwa masih mempertahankan ego saya masih mempertahankan saya bisa kok, ya kan? Saya masih mempertahankan saya mampu kok, ya kan? Seakan-akan saya belakangin Tuhan. Di saat peperangan mudanya saya, di saat di zaman usia itu, saya rasa itu saya nggak perlu Tuhan ya, bisa dikatakan tanda kutip nggak perlu Tuhan. Buat apa sih Tuhan gitu kan? Saya bisa kok.
Kerja juga kalau doa, karena itu pikiran saya. Kalau doa, kalau nggak kerja, nggak ada juga berkatnya. Ya udah, harus tetap juga bekerja aja, nggak usah berdoa. Saya tinggalkan doa, saya bekerja. Tapi ujungnya apa? Tuhan tidak memberkati. Benar nggak? Ada amin ya? Amin ya? Ada amin ya? Nah, jadi di situ saya melihat bahwa yang menang siapa ini, Tuhan atau saya gitu kan? Akhirnya saya yang kalah, Tuhan yang menang. Nggak ada namanya Tuhan itu kalah. Yang kalah manusianya, ciptaannya, bukan Tuhan yang kalah. Akhirnya di tengah perjalanan saya, di tengah saya tidak pernah peduli, nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa dan segala macam, saya ya nggak pantas lah sampai sekarang ini jadi pelayan Tuhan. Itu artinya berat sebenarnya. Kenapa kita katakan bahwa kita itu, saya rasa kita itu bau banget di hadapan Tuhan, bau gitu. Bisa dikatakan Tuhan itu secara manusia kalau dikatakan kamu jorok, ngapain kamu ke sini? Gitu. Ini tanda kutip kata kasar. Tetapi ketika kita berserah kepadanya, kita mengaku bahwa Tuhan, Engkau adalah satu-satunya dalam hidup saya. Percaya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saudara. Dan di situ saya merasa bahwa di umur 25 tahun saya udah di Jakarta. Saya di Jakarta itu bukan umur 25 tahun, masih belum umur 25 tahun. Saya SMA-nya di Jakarta, kuliah di Jakarta, pelayanan di Jakarta, kerja di Jakarta. Pokoknya sampai saat inilah, hingga saya rasa Tuhan itu juga udah lihat saya, kamu udah capek ya gitu kan. Tuhan itu seakan-akan ngomong, kamu udah capek ya. Dulunya kamu nggak pernah ingat saya gitu kan. Ya sekarang kamu hadir gitu. Dan saat itu Tuhan memberikan tanda-tanda dan dia menangkap saya sampai sekarang ini. Ada amin saudara? Amin ya. Ya saya rasa kenapa saya bilang tadi tentang memberikan tema tentang melepaskan, dan di firman dikatakan bahwa demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kami yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita mau menjadi, ini poin yang pertama, ini kita tinggalkan tadi versi yang kedua ini tentang teks Alkitab bahwa dikatakan pesannya tidak dapat menjadi muridku. Salah satu kita adalah misalnya seorang karyawan di sebuah perusahaan. Saya rasa kalau kita nggak taat mengikuti aturan-aturan perusahaan itu, apakah kita itu masih diterima nggak? Nggak, pasti nggak kan? Tanda kutip pasti nggak diterima. Kenapa? Sebuah perusahaan itu akan memberikan sebuah perintah-perintahnya, memberikan sebuah aturan-aturannya. Dan Tuhan sendiri memberikan aturannya, tidak dapat menjadi muridku. Salah satu kita maunya anak muda, saya harus minimal tahun ini saya lulus. Ada anak muda, minimal tahun ini saya harus sudah menikah. Minimal tahun ini saya sudah punya pacar. Ini adalah salah satu kepribadian remaja di usia 25 sampai ke 28 tahun. Itu adalah zona remaja sudah lewat dari labilitas, sudah masuk ke remaja dewasa, setengah dewasa. Jadi dia udah merancang bahwa saya udah masuk di sini nih. Saya maunya ini, maunya ini. Nah, terus jalan yang paling tepat untuk mencapai apa yang kita mau adalah ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Bahwa melepaskan semua keegoisan itu. Melepaskan semua saya nomor satu kok. Bahkan saya di saat dulu itu nggak pernah saya itu dimanapun, jujur saya malu sih. Bisa aja saya katakan di depan saudara-saudara entah di mana berada saat ini, kita walaupun dewasa, saya bisa malu ini karena setiap saya pelayan di setiap gereja, saya harus menyaksikan hal ini. Ataupun saya dimanapun saya diminta pelayanan, saya menyaksikan. Saya dulu itu nggak mau kalah, maunya saya harus yang menang. Saya yang menang, nggak mau kalah gitu. Apapun itu saya nggak mau kalah. Tapi Tuhan tidak mau itu, Tuhan nggak suka. Tuhan bertentangan terhadap orang yang nggak mau kalah dan nggak mau dia kalah. Saya nggak mau, nggak. Saya tetap nomor satu. Saya nggak mau nomor 3 atau nomor 10. Saya tetap nomor satu. Tapi di Tuhan itu nggak ada namanya kamu nomor satu, kamu menang nomor 10, nggak ada di Tuhan, nggak ada. Tuhannya seakan-akan kamu menantang Tuhan. Karena Tuhan, barang siapa datang kepadaku, karena kita itu orang yang rendah hati, kita datang kepada Tuhan itu berarti
membawa kerendahan hati. Tahu nggak orang rendah hati? Bukan rendah diri, saudara. Rendah hati itu apapun itu, nurut, taat aja, diam di tempat. Iya Tuhan, aku mau apa yang kau mau. Mana ada itu anak muda, saya rasa anak remaja 25 tahun nggak bakalan terima, percayalah. Kalau dibilangin nurut ya, iya sebentar aja. Mungkin besok udah berubah aturannya. Tapi di Tuhan nggak mau. Mau nggak mengutamakan Tuhan dalam hidup setiap kita? Saya rasa mau kan? Kenapa kita hadir malam ini? Kita memberikan waktu kita buang-buang waktu. Mungkin kita pakai data atau mungkin lewat wifi. Saya rasa bukan hanya sekedar mendengar oh, orangnya ini Pak Daci gitu kan, atau saya dipanggil Daci. Ya ini Daci, Bang Daci nih, ya kan? Atau Bang Alfi kalau dunia lama itu belum dunia baru. Oh Bang Alfi gitu kan? Oh Bang Alfi itu kok cakep kalau ngobrol gitu. Jadi belum tentu itu masuk di ruang hati kita apa yang disampaikan gitu. Jadi jangan membuang waktu itu dengan hanya sekedar mendengar gitu. Oh ini ada maknanya ini. Nah salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa Tuhan memberikan aturan ataupun warning ataupun pengaturan, ada aturannya, dikatakan bahwa lepaskan dirinya dari segala miliknya. Milik kita apa? Yaitu yang di pribadi kita. Bukan masalah milik kita punya rumah, punya motor, ataupun punya uang, ataupun misalnya punya kalung emas, punya cincin emas, punya handphone banyak. Kita lepaskan itu kasih ke orang. Enggak. Artinya melepaskan itu secara pribadi dulu, antara hati dan pikiran kita. Sanggupkah melepaskan ini? Salah satu adalah untuk melepaskan itu enggak gampang, saudara. Pertama adalah ini saya pakai ini di mana-mana buat hidung ya, tapi ini nyampe ke kepala juga ya. Jadi mungkin kalau saya lepaskan ini, saya lepaskan ya, mungkin bisa dilihat dari kamera, saya lepaskan di tangan saya nggak ada lagi, kosong tuh. Ini bukan sulap ya, ini melepaskan, dan di sini saya masih membutuhkan ini tadi. Saya masih membutuhkan untuk hidung saya, untuk apa kayak gitu kan. Saya melepaskan. Tapi ketika melepaskan di tangan saya ada lagi nggak? Kosong kan? Kosong ya. Ini bukan sulap ya. So kosong kan? Karena ada di sini nih. Yang tadinya ada di sini ya. Kosong. Jadi kosong berarti nggak punya apa-apa lagi, kosong. Artinya kosong ya kosong. Ini buat ini apa? Buat hidung saya, buat pakai apa? Nggak ada kan? Ya itu berserah ke Tuhan. Ketika Tuhan mungkin lebih berharga, mana yang berharga ini atau yang Tuhan kasih. Pertama adalah yang Tuhan kasih yang paling penting, yang berharga. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi. Ini adalah buatan Made in Indonesia. Ini buatan Indonesia. Ini buatan orang yang ada di bumi. Tapi kalau buatan Tuhan berbeda. Buatan Tuhan itu berbeda. Mungkin saya pakai sekarang ini paling lama 1 bulan atau 2 bulan udah nggak dipakai lagi, khasiatnya hilang, ya kan? Mungkin zat-zatnya udah nggak ada lagi, nggak berfungsi lagi. Tapi kalau Tuhan yang ngasih lebih dari itu sampai selama-lamanya. Ini adalah salah satu yang khususnya buat remaja saat ini di usia 25 sampai ke 20-30 tahun. Di sini ada mungkin ketahuan ya dari muka, saya bukan salah satu hamba Tuhan yang punya karunia untuk penglihatan. Saya lihat di sini ada Pak Jega, ini salah satu, ini adalah hamba Tuhan kalau nggak salah. Dan walaupun belum kenal, tapi dari Allah terpencar ya, tahu ya, karena setiap orang yang ditasbihkan Tuhan itu pasti ketahuan juga ya, nggak boleh disembunyikan, karena itu yang di firman Tuhan itu dikatakan bahwa tidak boleh disembunyikan, kaki Dian itu nggak boleh tersembunyi. Jadi Pak Jega ini kaki Dian, jangan nanti selesai ibadah yuk dipanggil dia kaki Dian. Ya ini bukan, ini ilustrasi di Alkitab ya. Pak Jega ini kayak saya rasa ini Pak hamba Tuhan ya, ini Pak hamba Tuhan ya Pak ya. Nah, jadi saya bukan dalam arti saya punya karunia penglihatan sedikit. Ada kasih karunia Tuhan lah yang kita memampukan bisa melihat bagaimana benar-benar ini dari Tuhan atau yang Tuhan urapi atau dari mana gitu ya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan tadi tentang firman Tuhan bahwa dikatakan melepaskan
ya melepaskan yang tidak dapat melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tetap dibaca ya Alkitabnya bahwa tidak dapat berarti saya rasa nggak layak gitu kan. Ini tanda maaf ya dalam tanda kutip terlalu kasar ya, mungkin terlalu berat dalam pembacaannya, tidak layak mungkin saya rasa. Ya, mungkin kalau kata-kata zaman sekarang modern ini atau kekinian, ya nggak wajar gitu kan. Ya nggak wajar bro gitu. Mungkin atau guys gitu ya kan. Nah, atau miss. Jadi ketika Tuhan, ya oke ya, ini belum 30 menit ya. Nanti kabarin ya kalau udah 30 menit ya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi bahwa bagaimana kita menerima berkat itu, bagaimana kita itu diubahkan gitu, bagaimana kita jangan seperti saya gitu kan. Saya baru ditangkap Tuhan ketika sudah usia setengah abad gitu kan, sudah selesai 25 tahun, udah 25 ke atas baru saya benar-benar mengenal Tuhan. Ya, saya baru artinya saya sudah baru melayani Tuhan. Jangan, kalau boleh mulai dari sekarang di usia 20 sampai ke atas berusaha semaksimal. Mari kita iya Pak Jika ya. Ya, mari kita benahi diri kita karena di sini ada hambanya sih. Ya, ada hambanya di sini saya rasa dari auranya terpencar ya. Bukan dalam arti dia manis-manis, tapi isinya pahit enggak, tapi keluar sih dari senyumnya aja itu udah mempesona sih. Jangan dalam arti nanti apa ya. Tapi saya tahu karena aura kasih itu nggak boleh disembunyikan, saudara. Ya, nggak boleh disembunyikan. Ada juga yang sesenyum itu di Roma kasih pura-pura, yang memberikan senyum dengan cara pura-pura. Isinya enggak, tapi beda dengan orang seperti Pak Jega ini, dia senyum, tapi itu memang luar dan dalam ya. Ada amin ya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi bahwa melepaskan. Kenapa saya katakan bahwa melepaskan? Berat sebenarnya untuk melepas, tapi kita berusaha memaksimalkan diri supaya berkat itu jangan dalam arti kita orang yang baru 1 hari ke altarnya Tuhan, ke rumah Tuhan, dia bisa menerima berkat. Kenapa? Itu melepaskan tadi. Salah satu ibarat tutup botol. Tutup botol itu kalau memang ditimpa air 1 hari, berapa tahun pun, dia masuk nggak airnya di dalam? Nggak bisa masuk. Karena tutup botol itu belum dilepaskan. Lepaskan tutup botolnya, airnya masuk. Itulah kuasa Tuhan, itulah firman Tuhan, itulah pesan Tuhan, itulah berkat Tuhan. Ketika kita benar-benar membuka hati, kita membuka botol itu, tutup botol itu, dan kita membukanya, dan artinya hati kita, saya rasa kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kenapa? Di Tuhan itu tidak ada namanya minta sih saudara, nggak ada namanya oh hanya gaya-gaya aja ataupun kayak TikTok paling berapa bulan habis gitu kan. Mungkin kalau ini nggak ada, tapi di Tuhan itu selamanya. Ya, nggak ada namanya kayak wah ini cuma sementara aja lah, saya harus ke gereja ini karena ada pacar saya. Karena dulu saya memang begitu, saya nggak nyesalin kalian. Saya juga pernah ngalamin hal demikian. Saya harus rajin nih karena ada kenal saya, ada yang kenal sama saya. Orangnya baik, taat Alkitab, cantik begini, pokoknya udahlah komplit deh aku ke gereja. Ke gerejanya paling 1 bulan 4 kali ya, 4 kali ibadah ya, 1 bulan 4 kali, paling 1 bulan. Bulan keduanya dia nggak ada lagi. Bulan keduanya ditanyain, kamu kenapa? Ada alasan. Kamu kenapa? Hujan. Kenapa? Sakit. Kenapa ini? Itu kenapa? Ya itu tadi tutup botol itu bukan artinya benar-benar membuka tutup botolnya. Dia benar-benar melepaskan sesuatu apa yang ada dalam pribadinya. Apa yang benar-benar dia pakai selama ini. Apa yang dia biasakan selama ini. Dia lepaskan itu. Mungkin ada banyak kita melepaskan secara kemarahan, emosi. Mungkin ada rasa juga cemburu. Ada apa namanya malas. Ataupun iri banget. Dia kok pakai HP-nya Vivo segini tipe HP-nya. Aku pakai ini gitu. Nggak perlu iri. Dia pesan baju di mana itu? Di Shopee gitu kan. Harganya berapa? 300.000. Kok saya pesan di Lazada? Kok nggak ada ya? Aku download aplikasi Shopee nggak dapat gitu. Itu adalah jadi penghalang teman-teman atau Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Hanya gara-gara atau
Ya udah, mungkin rezekinya dia pesan di Shopee, besok kamu bisa download di Shopee, kamu pesan juga gitu kan. Kalau ada berkat Tuhan kamu pesan juga. Jadi melepaskan itu salah satu yang sangat menghalangi setiap kehidupan remaja atau setiap kita yang percaya akan Tuhan adalah melepaskan itu. Nggak perlu, oh ini bajumu ya, keren banget gitu. Jangan juga di Roma dikatakan, janganlah kamu pakai kasih pura-pura. Oh bagus bajumu. Kalau nanti ada korek, kubakar aja ini baju. Habislah kau. Gitu kan. Habislah kau. Udah kau kubakar itu baju. Kau pakai besok kan kubakar ini. Apalagi kalau anak asrama. Kalau misalnya, oh ini kaosnya dibeli di mana ini? Dibeli papa. Yang satu nggak jawabnya, kaos kakinya keren banget ya. Iya, dibeli siapa? Mami. Awas loh. Besok lu nggak pakai lagi kaos kaki itu. Besok nggak ada lagi di rak sepatu, udah nggak ada, hilang semua. Kenapa? Antara pilihan itu antara kita iri dan juga seakan-akan kok dia mau ke depan, aku di belakang. Kok kaos kakinya keren, aku enggak. Kaos kakiku bolong. Karena aku juga adalah salah satu mahasiswa yang satu tahun semester, kaos kaki saya itu jari-jari saya semua keluar. Tinggal batang kaki saya yang ketutup. Di atasnya ada. Karena orang nggak lihat di bawah sepatu, jari manis saya keluar semua. Kalau ada orang di dalam sepatu dia lihat, oh ini jari, ya, oh ini jari itu kan. Nah jadi itulah saya bahwa gitu juga buku, ada pulpen. Kok kamu beli dari mana? Dibeli papi, ya kan? Karena mama saya agak ada sedikit, ya. Oh ini apa bukunya dari mana? Dibeli mama, dibeli mami. Oh iya ya. Oh iya dibeli mami, keren banget nih buku. Pas keluar dari ruangan kelas, udah nggak ada lagi. Ini nggak boleh. Salah satu yang terutama adalah kalau boleh dia nggak pulpen. Ini punya, aku punya kok 2. Ini buat kamu 1. Kok baik banget ya? Iya. Dan mungkin dia bertanya-tanya, kok orang ini baik banget ya sama saya. Tujuannya apa? Jangan-jangan juga tujuannya ngasih pulpen gitu kan? Ya jangan gitu. Artinya bahwa kita memberikan itu dengan benar-benar tulus. Kita ngasihnya dengan tulus, bukan dalam arti ada timbal baliknya. Harus benar-benar tulus. Karena kita tahu bahwa yang memberikan pulpen itu bukanlah dari manusia, tapi itu dari Tuhan. Nah, begitu juga yang saya katakan tadi bahwa bagaimana kita remaja memprioritaskan diri kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa dan berbeda dengan di luar sana. Kemarin saya membagikan sebuah renungan di YouTube juga, di gereja. Saya ngambil 1 Korintus 6 ayat 11, dikatakan Paulus di situ bahwa kita itu membedakan kita, ya, karena salah satu kita ada anak Tuhan. Saya rasa saya sendiri bahwa sebelum saya menjadi orang Kristen yang benar-benar, saya itu enggak pernah, kalau saya bilang saya orang ini enggak. Saya diakui di mana-mana, kamu orang Kristen, tapi saya enggak ke gereja. Nakal, bandel lagi, atau ada pokoknya jelek banget lah, ya kan? Itu di usia 14 sampai 20 tahun. Nah, jadi Tuhan itu tidak maunya namanya nama. Oh, nama saya Alfius, Tuhan sanjung-sanjung, enggak ada. Karena di dunia mengatakan tidak ada apa namanya? Tidak ada arti sebuah nama. Tidak ada arti sebuah nama. Kenapa? Yang Tuhan mau adalah identitas. Ketika kau memberikan identitasmu kepada siapapun, bahwa aku adalah orang pengikut Kristus, aku adalah orang Kristen, percayalah kamu nggak diapa-apain kok. Dan Tuhan bangga. Tuhan bangga nggak? Bangga. Kenapa? Kamu mengaku bahwa nggak perlu takut. Emang kamu mau jadi apa? Makanya terkadang anak-anak Tuhan di luar sana, bahkan sebelum saya menjadi pengikut Kristus yang benar, ada dulu itu, kamu siap? Kakak dibilang, kok nggak jelas banget ini orang sih. Di luar sana mengatakan hal demikian. Kok nggak jelas banget ini siapa ya? Karena mereka menekuni setiap ke mereka, misalnya dia Buddha, dia ya itu ngikutin itu. Tapi kadang-kadang kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan, kita orang percaya tapi takut. Takutnya sama siapa sih? Emang kamu mau ditombak? Nggak ada yang ditombak. Iya, kamu orang mana? Jangan juga pamer-pamer, beli kalung sampai segede ini. Kamu taruh di sini, kalungnya segede tangan saya, ya kan? Lontingnya bisa segede ini, sampai badan itu tertutup. Itu hanya kalung salib aja. Berarti kamu pamer, oh saya orang Kristen, saya orang Kristen. Salah juga bro, salah juga guys. Kenapa?
Ya itu salib itu ada di dalam, di ruang hati kita. Kenapa kita sudah melepaskan semua? Nggak perlu kita, oh kita ambil lonti segede ini, kita kasih di sini biar tahu. Oh ini Bang Alfius, oh ini Alfius ya. Ya, oh kamu orang Kristen ya. Kamu pakai kalung salib segede itu. Nggak ada juga. Tapi salah satu yang Tuhan mau adalah identitas. Ketika Yesus bertemu dengan Simon, apa yang dikatakan ke Simon? Kamu menjadi seorang penjala manusia, engkau ada menjadi pengikutku, dan engkau aku gantikan adalah namamu Petrus. Dan pada saat itu Yesus menggantikan namanya Petrus, bukan lagi Simon. Artinya nama itu nggak, secara dunia nggak berarti. Tetapi yang mau Tuhan adalah identitas. Identitas adalah satu-satunya identitas diri kita, artinya jati diri kita. Kita ini jati diri kita jadi siapa sih gitu kan? Bahkan kadang-kadang orang membingungkan, ini orang apa ya? Buddha, Hindu bukan gitu kan? Penganut agama lain juga bukan. Kadang-kadang ditanya KTP-nya kok Kristen, tapi kok mukanya serem. Bisa tikus lari, benar ya? Jadi jangan. Artinya bahwa kita bisa melahirkan identitas. Apa itu identitas? Bahasa kasih kita. Karena Tuhan mengajarkan sebuah bahasa kasih. Seperti hambanya ini, Pak Jega ini, belum ketemu, mungkin belum ngopi, belum tadi mana Bapak ini, atau hambanya ini. Dari aura kamera ini udah terpencar bahwa ini orangnya baik. Nggak tahu ya hatinya apa gimana. Tapi saya tahu dari mukanya ini terpencar bahwa ini hamba Tuhan nih. Saya kebaca di sini, di firat saya kebaca gitu. Itu adalah ciri khas bahwa melahirkan identitas. Bukan dalam arti melahirkan yang membuat orang kesal, kadang membingungkan. Ini salah satu yang buat remaja saat ini harus itu pegang. Bukan dalam arti kamu, misalnya ada orang sedang ada acara, misalnya acara Hindu atau Buddha. Oh, gitu-gitu kan. Kita datang. Seperti rusa. Nyanyi rohani di situ. Ya dia heran juga, ini orang kenapa ya? Tiba-tiba kita sedang Imlek. Dia datang ke sini nyanyi begitu seperti rusa. Kan lucu. Jadi orang juga kok membingungkan gitu kan. Ya ini saatnya melakukan pujian itu, penyembahan itu di saat kau membutuhkan. Bukan dalam arti di mana seperti rusa aku gini. Seperti pernah gagal seperti penyembahan pemimpin pujian tadi. Di bawah sangat biasa sekali, bahkan ada kuasa Tuhan yang benar-benar menyerap gitu di situ ya, dari saudari yang membawa pujian tadi itu kebaca, buat saya kebaca. Jadi dia benar-benar semua, walaupun itu hanya lewat media, apalagi kalau di gereja, bisa ke gereja itu gemetar, benar, karena kuasa itu benar-benar ada di dirinya, dia benar-benar membawakan pujian itu dengan secara serius. Tapi kalau kita bawa pujian, misalnya orang lagi Imlek, tiba-tiba kita nyanyi di situ, salah. Kenapa? Identitasmu adalah kepada dirimu sendiri, kepribadianmu. Makanya berusaha memaksimalkan diri kita, bagaimana kita melepaskan. Salah satu saat ini paling terakhir, ini mungkin mau selesai juga. Terakhir adalah, mungkin waktu sudah habis. Saya untuk melepaskan sesuatu apa yang saya miliki selama ini, saya sebagai orang dunia, saya rasa berat, saudara. Buat teman-teman ini semua berat. Nggak gampang saya kayaknya. Nggak gampang. Kenapa? Kenapa saya bilang nggak gampang? Karena saya benar-benar 100% tidak, benar-benar belum saya tahu gimana menjadi seorang pelayan. Saya bergereja pun nggak pernah, berdoa pun nggak pernah. Mulai dari sana, dari Sumatera sampai ke Jakarta, nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja. Gereja itu seperti apa sih? Bahkan saya ditarik ke gereja, ngapain aku ke gereja? Karena saya tahu bahwa kalau saya ke gereja, itu adalah salah-satunya menyembah Tuhan. Sementara saya belum siap. Itu pada saat itu. Tetapi ketika saya lepaskan semua, saya benar-benar, aku melepaskan ini Tuhan. Aku menyembahmu, aku mengikutmu, aku menjadi muridmu. Dan Tuhan biarkan saya sampai sekarang ini. Bahkan Tuhan saya. Itu adalah perbedaan. Itulah berbeda ketika kita lepas dari apa yang kita miliki, kita lepaskan itu. Ayo kita lepaskan. Kenapa? Ya kita lepaskan ya bukan benar-benar yang tidak menyenangkan dengan Tuhan. Kita yang kita miliki adalah untuk perkenanan untuk Tuhan. Supaya Tuhan menyenangkan hatinya terhadap setiap kita. Ada amin teman-teman. Bukan dalam arti kita memiliki sesuatu supaya orang itu senang sama saya. Nanti dia benci sama saya, nggak mau. Aku miliki ini aja. Jangan. Memang berat untuk melepaskan. Saya rasa bertahun-tahun saya menjadi orang dunia. Bahkan Buddha berapa tahun. Sudah setengah. Tapi ketika saya melepaskan, perbedaannya beda. Bahkan yang
seangkatan saya mulai dari SD sampai bekerja sampai SMA sampai sekarang ditanya, "Bang, wah udah luar biasa." Saya bilang itu bukan, jangan puji saya tapi puji Tuhan. Itu adalah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena mereka merasa saya itu nggak jadi saat seperti ini. Saya nggak akan namanya saya bisa membawa firman Tuhan, bisa kuliah, bisa jadi hamba Tuhan atau jadi perintah. Enggak, mereka nggak bakalan mikir, nggak bakalan terbaca di memori mereka. Kenapa saya itu memang jauh banget, adalah salah satu saya orang yang saya bilang tadi egois, keras kepala, semuanya saya ingin nomor 1, saya nggak mau nomor 10, saya harus ke depan, saya nggak mau ke belakang. Tapi ketika menjadi pengikut Tuhan, seperti Simon dan Andreas, dia tinggalin jalannya nggak? Dia tinggalin perahunya, tinggalin nggak? Nggak tahu apa dia beli itu perahu di Nias atau dari mana dia beli itu perahu. Tapi dia tinggalin itu perahu, dia tinggalin itu jala itu, nggak apa dia beli di Batam, apakah dia beli itu jalan dari Singapura. Dia itu tinggalin itu di pantai. Tapi dia mengikuti itu Tuhan. Karena lebih penting Tuhan daripada perahunya dan lebih penting Tuhan daripada jalannya. Ada amin teman-teman. Itu aja yang saya sampaikan. Mungkin waktu saya sudah habis dan semoga firman yang saya sampaikan tidak akan hanya sekedar mendengarkan, dan saya rasa buat malam hari ini sangat memberkati sekali. Jangan pernah lewatkan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dan kita benar-benar melepaskan itu. Kita benar-benar membuang sesuatu apa yang membuat tantangan bagi setiap kehidupan kita. Karena kita merasa, aduh gimana sih Tuhan. Udah berpuluh kali saya doa. Kalau di asrama itu joker balik berdoa. Joker balik bro. Benar, joker balik berdoa. Mungkin hambanya ini udah pernah ngalamin. Di asrama itu nggak dapat sabun, joker Bali. Nggak dapat rinso, joker Bali berdoa. Tapi nggak dapat. Kenapa? Ada penghalang di situ. Kenapa? Lepaskan itu dulu, bro. Kata Tuhan, seakan-akan Tuhan tuh ngomong, lepaskan itu gak, bro. Lepaskan itu, guys. Lepaskan itu dulu, sister. Kenapa? Apa yang dilepaskan Tuhan? Tanya Tuhan, apa yang dilepaskan? Kamu keras kepala. Mungkin coba lepaskan. Kamu kadang-kadang kamu melirik orang terlalu terpana banget. Coba lepaskan. Nggak salah melirik orang, tetapi dengan cara yang berbeda. Artinya melirik secara kasih. Ada amin ya? Itu aja yang saya sampaikan, dan firman-Nya kurang lebih kita isi di hati kita setiap pribadi, karena juga kita maklum lewat Zoom, dan mungkin nanti juga bisa diterjemahkan oleh hambanya Pak Moli Jega, dan terlebih ada juga yang memperkenalkan saya bisa masuk di sini adalah Ibu Erna GA, dan saya juga kaget sih mereka kemarin minta, tapi itu tidak boleh ditolak. Kenapa? Setiap pekerjaan Tuhan apapun itu, ayo lakukan, lepaskan apa yang menempel di badanmu, lepaskan. Ya, itu aja yang saya sampaikan, dan mari kita bersatu dalam doa. Nanti apapun itu, pesan dengan pesan itu dari pemimpinnya dan juga dari Ibu Gea. Kita tutup firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami telah mendengarkan jiwa, hati, pikiran kami Tuhan, itu memang mengganggu setiap konsentrasi kami Tuhan. Dipercaya Tuhan, mampukan setiap kami, karena kami adalah manusia yang di hadapan-Mu. Tuhan, setiap apa yang kami dengarkan firman-Mu Tuhan, itu buat itu Tuhan kami bisa meleleh hati kami, bisa terpukau Tuhan apa yang Kau sampaikan buat setiap kami. Firman-Mu yang Kau katakan, lepaskan. Kami sanggup melepaskan Tuhan ketika Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Malam hari ini juga berkati setiap kami, hamba-Mu, mau berdoa Tuhan kepada setiap yang mendengarkan firman-Mu satu persatu. Hamba-Mu tidak mengenal di mana mereka berada Tuhan, dan di mana posisi mereka saat ini. Di setiap mereka Tuhan, Engkau lingkupi setiap mereka Tuhan, di mana mereka pun melangkah Tuhan, Engkau Tuhan. Itu juga Tuhan, pekerjaan maupun yang kuliah, Kau yang selalu sertai setiap mereka Tuhan. Berikan mereka semangat Tuhan. Ada kasih, ada tuntunan yang pemenang dari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Buat malam hari ini, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah Engkau yang selalu mengurapi setiap kami Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom ya. Shalom.
Ya, shalom ya. Baik, kalau meneruskan silakan, saya tetap aktif. Kalau juga saya mau keluar juga, dan sampai jumpa ya, kita bisa bertemu kembali, dan juga bawa doa terhadap saya dan pelayanan juga. Saya sedang mengarah doa hambanya, terlebih ada Pak Jega di sini, ada Ibu Gea, ya mungkin saya ada Ibu Hia, Jindato yang terbaca di sini aja ya, karena ini saya pakai laptop, karena laptop saya ini agak sedikit error juga. Daerah Cibubur, perbatasan, dan ini orang mana ini ya? Ada, oh udah keluar ya. Ya, jadi ada Ibu Gea, ada Ibu Hia, Jendata ya. Saya tinggal di Bekasi, dekat Cibubur, saya pelayanan, dan kalau ada waktu juga boleh, kita tidak apa-apa, no, welcome aja. Buat saya lebih senang kalau saya diminta sih, lebih senang. Kenapa? Yang keluar itu bukan uang, tapi yang keluar adalah suara saya. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Yahowu. Ya, Yahowu ya. Ya, terima kasih untuk firman Tuhannya. Kiranya kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini benar-benar terberkati. Dan jangan sampai kita hanya sekedar mendengar ya. Tapi marilah kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke doa syafaat. Untuk teman-teman yang mempunyai pergumulan, boleh dipersiapkan atau enggak ditulis di kolom chat supaya nanti kita boleh nanti didoakan bersama. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian di batas kekuatanku.
Oke, shalom. Udah masuk doa syafaat ya? Ya, maaf sebelumnya wifi-nya error ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita maklumi, kita Silakan maklumi. yang doa syafaat. Doa syafaat saya ya? Atau siapa? Saya, Pak. Oh iya, oke. Damai, Ya, damai. ya, oke. Saya kurang tahu soalnya ya. Kayak agak rebut-rebutan soalnya. Oke, silakan. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kembali bersekutu di dalam Tuhan, dan sebelum kita berdoa, ada beberapa hal yang menjadi topik doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa buat Ellen Zaluh ya. Sister Ellen Zaluhu berdoa supaya Tuhan menolong keluarga dan memulihkan kondisi dan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Yang kedua, kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Yang ketiga, kita berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa kita ini, supaya mereka semakin diperlengkapi dan dipakai Tuhan. Yang keempat, kita terus berdoa buat seluruh gereja-gerejanya Tuhan pada saat ini, supaya setiap gereja-gereja jiwa-jiwa semakin bertambah di dalam Tuhan. Dan seterusnya, kita berdoa buat Pulau Nias tercinta kita. Kita berdoa buat kedamaian bagi Pulau Nias, supaya Pulau Nias juga menjadi milik kepunyaan Tuhan. Apalagi sekarang ini kita dengar bahwasanya ada makin bertambah agama-agama lain di pulau kita. Jadi kita terus berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi di Pulau Nias. Dan seterusnya, mari kita berdoa untuk keluarga, dan kita terus berdoa buat Nias Youth Generation ini. Kita berdoa buat ketua pemuda Nias ini, kita berdoa buat para pengurus, bahkan setiap seluruh ketua-ketua komsel, supaya mereka terus dipakai Tuhan dan diberi hikmat. Dan yang terakhir, kita sama-sama berdoa bagi kita setiap yang sudah join ibadah pada malam hari ini. Dan sebelum kita berdoa, saya rindu kita mengangkat pujian yang menyatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. 1, 2, 3, ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Percaya dan berdoa, mujizat itu nyata. Percaya dan berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, bahkan oleh karena cinta kasih-Mu bagi kami, bagi air mengalir Tuhan yang tak pernah tiada berhenti, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari semakin bertambah-tambah indahnya cinta kasih-Mu bagi kami sangat bersyukur Tuhan. Bahkan pada malam hari ini, kami dari pemuda Nias Generation kami kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan setiap doa-doa syafaat kami bagi nama-Mu, karena kami percaya di saat kami berdoa, di situ kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan,
Kami berdoa buat Sister Ellen Zaluku pada saat ini yang minta dukungan doa bagi kami untuk keluarga besarnya pada saat ini, Tuhan, supaya keluarganya dipulihkan, kedua orang tuanya diberikan kesehatan, selalu bersama dengan Engkau, bahkan Tuhan segala sesuatu yang mereka butuhkan pada saat ini dalam keluarga mereka, biar Engkau Allah yang wajib yang selalu ada menyediakan bagi mereka, Tuhan, sehingga apapun yang mereka butuhkan pada saat ini, Tuhan, apa yang menjadi keperluan mereka, Bapa yang baik, itu semua Tuhan menyediakan bagi mereka. Saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa buat kedamaian bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus, yang dimana bangsa negara kami ini pada saat ini, Tuhan, sudah adanya kekurangan saling toleransi, Tuhan, bahkan damai sejahtera bagi bangsa kami ini, Tuhan, sudah sangat minim sekali, Bapak yang baik. Di sana sini, Tuhan, masih terjadi yang namanya hal-hal duniawi, Tuhan Yesus, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, dengan apa perbuatan-perbuatan kami di bangsa negara kami, Tuhan, ada banyak sekali hal-hal yang mengganjal, Tuhan, bahkan banyak sekali hal-hal yang tidak seperti yang Tuhan harapkan bagi setiap kami. Untuk itu, Bapa yang baik, biarlah kedamaian bagi bangsa ini menjadi milik kepunyaan bangsa ini, sehingga bangsa negara Indonesia ini, Tuhan, lambat laun Tuhan akan menjadi bangsa kepunyaan, Tuhan. Biarlah oleh orang pemerintah bangsa negara kami, pemimpin di setiap daerah, Bapa yang baik, bahkan beserta jajarannya, Tuhan, kami terus berdoa, biarlah Tuhan lewat para pemerintah ini, Tuhan, bangsa Indonesia dapat diubahkan menjadi lebih baik, bahkan kelak nantinya pergantian kepemimpinan di bangsa negara kami ini, siapapun yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan pilih, Engkau terus pakai untuk terus memajukan bangsa negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini, Tuhan, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang semakin akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus di dalam bangsa negara kami ini, Engkau Tuhan semakin menyatakan kuasa ilahi-Mu bagi bangsa dan negara kami. Seterusnya Tuhan, kami terus berdoa juga buat seluruh para hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa kami ini, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan, baik yang sudah melayani, sudah mendapatkan tempat pelayanan, baik yang sudah melakukan perintisan, biarlah juga Tuhan, Engkau terus, Bapa yang baik, lewat tuntunan Roh Kudus, Tuhan, Engkau pakai mereka, Bapa, Engkau rapi mereka, Tuhan, biarlah Tuhan, lewat para hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, Bapa yang baik, ada banyak jiwa-jiwa yang rela, yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan di sepanjang hari-hari mereka, Tuhan Yesus, bahkan gereja-gereja yang ada di bangsa negara kami ini, Tuhan, kami terus berdoa, Bapa, biarlah juga lewat gereja-gereja ini, Tuhan, setiap para sidang jemaat Tuhan yang sudah lama tidak ikut bergabung dalam setiap peribadatan, biarlah juga Tuhan mereka semakin memiliki kerinduan hati, bahkan jemaat yang selalu setia dalam gereja-gereja Tuhan, biarlah juga Tuhan Engkau semakin menjadikan mereka setia, Bapa yang baik, sehingga Tuhan seluruh sidang jemaat, bahkan setiap tim penggemalaan, setiap gereja-gereja, Tuhan Engkau semakin berdala, Tuhan Engkau hadir, Engkau tutup bungkus setiap gereja-gereja Tuhan, sehingga Bapa yang baik, kuasa kegelapan, belenggu-belenggu kelaliman akan terhindar dari setiap gereja-gereja Tuhan, sehingga Bapak setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hendak mau datang beribadah di rumah Tuhan mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa buat Pulau Nias pada saat ini, Tuhan, pulau di mana tempat kami tinggali, Tuhan. Biarlah juga Bapak Pulau Nias ini, Tuhan, menjadi pulau yang semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, Bapak yang baik. Kiranya seluruh masyarakat dengan Pulau Nias pada saat ini, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan semakin iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga fondasi iman mereka, Tuhan Yesus, tidak akan pernah goyah meskipun badai silih berganti terjadi dalam kehidupan mereka. Hanya Engkau satu-satunya Allah penyelamat dalam kehidupan mereka, Tuhan. Biar hanya Engkau, Tuhan, satu-satunya sahabat dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka mengalami masalah hidup, beban berat, bahkan pergumulan yang menurut mereka Tuhan tidak mampu untuk menanggungnya, hanya Engkau Tuhan ada yang menjadi tempat perteduhan bagi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini Pulau Nias, baik dari Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Nias Induk, Tuhan, seluruhnya Bapak, dari ujung ke ujung, Tuhan Yesus, biar Engkau tutup bungkus, Tuhan, Engkau pagari oleh kuat kuasa Tuhan, sehingga Bapak yang baik, orang-orang yang hendak melakukan kejahatan di Pulau Nias pada saat ini, Tuhan Yesus,
Biar juga Tuhan mereka mengalami kesadaran diri Tuhan. Engkau sadarkan mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Bapa yang baik, supaya bangsa kami ini Tuhan terhindar dari segala pembunuhan Bapa yang baik, iri hati dengki pada saat ini yang sudah mengganjal sekali Tuhan, yang sudah melekat bagi diri setiap masing-masing pada mereka Bapa. Biarlah juga Tuhan Yesus Engkau sadarkan mereka sehingga mereka dapat berubah Tuhan mereka, sehingga setiap mereka mau hidup lahir baru di dalam Engkau, sehingga mereka bisa mengalami kuasa Tuhan yang ketika baik, dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terangnya ajaib Tuhan, supaya mereka mau memberi diri dibaptis di dalam Tuhan. Bagi setiap orang-orang membuka diri Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus mengingat-ingatkan bagi mereka Tuhan akan kebesaran-Mu bagi setiap mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang mustahil bagi kami sebagai manusia yang kurang sempurna Tuhan, semuanya mungkin bagi nama-Mu, sehingga pada malam hari ini buat bangsa dan negara kami di setiap gereja-gereja juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan Polonius seluruhnya kami serahkan yang pertolongan Tuhan, kami serahkan di dalam genggaman-Mu Bapa yang baik. Kiranya Tuhan Engkau selalu mendengarkan setiap seruan kami pada malam hari ini. Kami terus berdoa buat keluarga besar pemudanya generation pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat ketua, pengurus, bahkan seluruh ketua-ketua komsel yang sudah bergabung di grup ini Tuhan. Kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan Engkau limpahkan bagi mereka, sehingga keluar masuk mereka juga Tuhan, hikmat, kebajikan, kemurahan senantiasa belaka menjadi milik bagian mereka Tuhan Yesus, sehingga Tuhan apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, supaya juga Tuhan mereka Engkau mampukan mereka Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan menjadi milik bagian Tuhan Bapa yang baik, untuk memuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini Tuhan kami terus berdoa buat seluruh saudara-saudari kami, seluruh kami pada malam hari ini yang sudah join beribadah pada malam hari ini, yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Biarlah juga Tuhan Kau berkati kami lewat firman yang telah disampaikan hamba kami pada malam hari ini. Engkau pelihara terus kehidupan kami Bapa. Biarlah juga Bapa yang baik, kesabaran, kemurahan, sukacita daripada Tuhan selalu Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga hari-hari kami selalu dipenuhi dengan hari-hari bahagia, hari-hari yang dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan Bapa yang baik, apapun yang menjadi seluruh beban, bahkan pergumulan, problema pemudanya sekiranya pada malam hari ini, Bapa yang baik, biarlah juga Tuhan Engkau sendingkan telinga-Mu Tuhan Yesus yang baik pada malam hari ini. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terbatas bagi setiap kami. Untuk itu Bapa yang baik, pada malam hari ini seluruh doa-doa kami yang telah kami naikkan untuk Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Tuhan doa-doa kami ini Tuhan, setiap jawaban doa kami percaya kami akan menerimanya tepat pada waktunya, pada waktu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Inilah kehidupan kami di sepanjang malam hari ini Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah juga Tuhan Engkau terus berkarya atas kami, Engkau yang selalu memelihara kami Tuhan, menaungi kami dimanapun kami berada nantinya Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan pemudanya pada malam hari ini, siapapun mereka Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan, Engkau berkati setiap langkah-langkah ke depan mereka Bapa yang baik, sehingga Tuhan seluruh pemudanya pada malam hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang semakin diberkati, diperlengkapi di dalam nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami serahkan dan pertolongan Tuhan. Dalam demi nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke.